subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Saat ini kami sudah terhubung dengan wanita berinisial SL yang merupakan calon pengantin wanita. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, bisa mendengar suara kami? Iya, selamat sore. Iya, Mbak boleh diceritakan bagaimana kronologinya pembatalan pernikahan yang berujung pada gugatan denda 150 juta rupiah? Awalnya saya secara kekeluargaan dulu dari pihak saya sama pihak mantan tunangan saya udah melakukan perundingan, tapi nggak ada titik temu. Akhirnya selang berapa hari setelah adanya perundingan, malah mantan tunangan saya datang ke rumah saya dengan membawa 2 teman laki-lakinya untuk melancarkan pembatalannya. Tapi saya tetap kokoh nggak mau, saya tetap kokoh minta dinikahi karena udah mendekati pernikahan. Tapi karena terus-terusan menolak, jadinya terjadi kesannya kayak saya tertekan kayak gitu, merasa tertekan. Akhirnya jadinya lebih baik lanjut ke pengadilan saja karena secara kekeluargaan udah nggak bisa waktu itu. Alasan dari pihak calon pengantin pria membatalkan pernikahan apa saat itu? Waktu itu ketahuan ada pihak ketiga, tapi walaupun ada pihak ketiga, saya tetap ingin dilanjutkan untuk sampai ke pernikahan. Tapi karena mantan tunangan saya tetap kokoh memihak ke pihak ketiga, akhirnya dulu udah dilakukan perundingan, terus sudah sampai ketemu keluarga, tapi tetap nggak ada titik temu dan tetap kokoh dia memilih pihak ketiganya itu jadinya dan nggak mau nikahin saya, jadinya saya tetap lanjut ke pengadilan waktu itu karena sudah terlanjur malu gitu. Artinya yang minta dibatalkan ini memang dari pihak laki-laki begitu ya? Karena memang ada pihak ketiga begitu Mbak ya? Iya, pihak ketiga dengan inisial SR. Kemudian tanggapan dari keluarga Mbak SL sendiri seperti apa ketika mendengar berita tersebut? Dulu karena pas malam-malam datang dengan membawa 2 teman, terus juga keluarga 2 teman laki-laki yang waktu tunangan itu nggak datang sama sekali, tapi pas dia pengen membatalkan malah justru mendatangkan 2 teman laki-lakinya itu, jadi keluarga saya merasa terancam, karena merasa terancam jadinya lebih ke minta ke perlindungan kayak gitu. 2 teman dari mantan kekasih Anda ini datang ke rumah untuk apa tujuannya? Apa yang disampaikan? Tujuannya dengan intinya saya disuruh kokoh harus mau membatalkan tunangan kayak gitu. Jadi mengancam. Tapi saya tetap kokoh nggak mau karena sudah waktu itu sudah mendekati pernikahan, tapi mantan tunangan sama teman-temannya itu ceritanya ngotot untuk harus mau batal. Jadi datang untuk memaksa Anda supaya mau membatalkan pernikahan. Ada ancaman yang dilakukan saat itu? Belum sampai pengancaman, cuma di setengah pembicaraan ibu saya shock, penyakit jantungnya kambuh sampai jatuh pingsan. Akhirnya kan ada datang juga pihak dari perwakilan saya, yaitu Pak mantan lurahnya untuk menengahi, ya sudah ini stop aja dulu karena udah sampai ibu saya jatuh pingsan, takutnya sampai hal pahit yang datang kayak gitu. Jadinya akhirnya besoknya saya mengadu ke pengacara nyari gitu. Kemudian ide untuk melakukan gugatan ini datang dari mana Mbak? Seketika setelah adanya kedua teman itu, saya jiwanya jadi merasa terancam kayak gitu Pak. Jadi besok paginya saya mencari pembelaan mencari ke pengacara gitu. Waktu itu udah sampai ke Polsek, cuma karena datang sendirian nggak diperkuat dengan pengacara jadi ditolak. Akhirnya saya nyari pengacara kayak gitu. Dan akhirnya Anda dan bersama pengacara mengajukan gugatan ke pengadilan. Iya. Hasilnya seperti apa awalnya pada saat itu? Hasilnya pas awalnya dimediasi tapi tetap dia kokoh nggak ada titik temu, dia tetap nggak mau untuk bertanggung jawab sampai menikah. Akhirnya dari pengadilan Banyumasnya keluar jatuh 100 juta rupiah. Tapi pihak si AS-nya itu menolak gugatan tersebut, naik banding sampai ke Semarang. Ternyata malah bukannya gugatannya diterima, tapi malah gugatannya ditolak dengan
malah dinaikkan dendanya sampai ke 150 juta. Sudah sampai 150 juta di Semarang, dia tetap makin nggak terima lagi, jadi naik lagi ke Mahkamah Agung, baru keluar kemarin putusannya. Dan tetap ditolak ya permohonannya? Iya, tetap ditolak. Sudah ada pembayaran yang dilakukan artinya Mbak? Belum, karena kan ini juga saya tahunya malah dari wartawan, pihak dari pengacaranya saya juga malah belum dapat salinan putusannya gitu. Setelah mengajukan gugatan, AS ini sempat menghubungi Anda kembali? Sudah enggak sama sekali. Baik. Baik, terima kasih Mbak SL. Kami sekali lagi mengucapkan turut prihatin pada atas yang terjadi pada Mbak. Terima kasih.